Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, kita kuliahnya di hari libur. Kita harus segera menyelesaikan perkuliahan semester ini sebelum paling lambat tanggal 19 April. Nah, tapi kalau sudah mendekati tanggal 19, Ibu khawatirnya kita tidak bisa ngumpul lagi, ya, meskipun online, nanti sudah ada kesibukan masing-masing, sudah tidak fokus juga kaliannya. Jadi yang tertinggal berapa hari yang lalu harus kita selesaikan minggu ini. Kemudian itu di absen nanti akan Ibu buat 2 kali pertemuan ya. Yang hari Rabu Ibu buat pertemuan dan hari ini Ibu buat 1 pertemuan. Jadi minggu ini ada 2 pertemuan sampai pertemuan 13. Yang satunya kita kuliah tatap muka, satunya Ibu buat kuis. Nanti soal kuisnya akan menyusul. So, minggu depan kita tinggal 2 kali pertemuan 14 dan pertemuan 15. Pertemuan ke-16 ujian akhir semester nanti saja setelah libur Idul Fitri. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah materi untuk ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya Ibu buat berdasarkan ini ya, berbasis kasus case. Jadi nanti ujian akhir semester akan Ibu alihkan menjadi tugas besar. Kalian Ibu minta menyusun satu draft proposal yang utuh ya, yang formatnya sesuai dengan format yang berlaku di jurusan atau di Fakultas MIPA. Bagi yang sudah memiliki topik penelitian, yang sudah mulai menjalankan penelitian, sudah jalan skripsinya, silahkan ambil saja dari skripsi yang sudah dibuat, tetapi nanti perlu disesuaikan dengan rambu-rambu yang Ibu kasih. Jadi dari soal itu ada rambu-rambunya gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan saja. Kalau yang belum melaksanakan tugas akhir, belum ngambil tugas akhir, silahkan buat terserah topiknya apa, tetapi sesuaikan dengan bidang minat. Jadi kita tidak keluar dari konteks matematika ya, tidak keluar dari konteks matematika, tidak keluar dari konteks bidang minat yang ada di jurusan kita. Jadi kalau di latihan, di tugas, Ibu masih bebaskan kalian membuat abstrak, membuat latar belakang dengan tema apapun, tapi untuk ujian akhir semester kalian harus membuat yang sesuai dengan bidang minat yang kalian sukai. Ya, kita membuat seakan-akan itu adalah proposal yang sebenarnya. Syukur-syukur kalau memang itu memang sedang kalian garap, tapi kalau belum menggarap, ya entah itu nanti akan menjadi penelitian kalian atau tidak, tetapi yang dibuat adalah seperti kita mengerjakan proposal realnya. Jadi tidak lagi ambil contoh yang sembarang ya, jadi dibuat sudah yang mengikuti format yang berlaku dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya matematika. Kemudian hari ini topik kita tentang daftar pustaka. Mohon maaf, ini laptop tidak punya kamera eksternalnya, entah kemana, nggak tahu Bu, lupa naruh. Jadi ya kalian hanya akan mendengarkan suara dan tayangan saja. Nah, kita mulai ya. Mau rekam? Oh sudah direkam. Ibu share dulu. Maaf Ibu, izin bertanya. Ya, Tadi kuis itu untuk pertemuan yang keberapa ya Bu? 13. 13 atau 12 nanti. Minggu ini pertemuan 12-13. Satu kita pakai tatap muka, satu dipakai kuis. Ya, jadi nanti kalian absen ya absen saja 2 pertemuan itu. Kalau yang waktunya sudah lewat, nanti yang Ibu absenkan. Yang jelas minggu ini. Nanti soalnya insya Allah Ibu share nanti malam. Kapan ngumpulnya nanti akan diberitahukan pada saat Ibu memposting soalnya. Ya, sekarang juga belum ada, nanti mau ngumpul kapan ya, cuma juga nanti ya, nanti akan Ibu setting. Minggu depan 14-15 kita kuliah seperti biasa. 16 ujian akhir semester, tetapi ujian akhir semesternya
kalian membuat tugas besar berupa draft proposal penelitian yang sesuai dengan format yang berlaku di jurusan matematika. Itu ya. Oke, ada lagi? Untuk absen yang tanggal 5 hari Rabu itu nggak bisa absen, Bu. Yang bisa Iya. cuma Iya, Ibu bilang tadi kan yang sudah lewat nanti akan Ibu isikan, kalian isi yang hari ini. oh iya. Baik, terima kasih, Bu. Nah, kita lanjut ya. Materi terakhir tentang penulisan karya ilmiah itu di daftar pustaka. Jadi minggu depan akan Ibu jelaskan format di jurusan kita, eh, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam menulis proposal ya, meskipun kalian sudah mengikuti seminar teman yang lain yang sudah lebih dahulu, kenyataannya pada saat kalian menggarap sendiri masih saja kesalahan itu diulang terus gitu ya. Memang menulis itu butuh proses belajar, tapi sedapat mungkin meminimalkan kesalahan biar apa yang kalian tuliskan itu bisa bernilai lebih baik gitu ya, bisa maksimal. Jadi banyak sekali kesalahan yang diulang terus yang diulang. Salah satu yang paling banyak itu adalah pengetikan, format editing. Nah, termasuk daftar pustaka. Ibu tahu bahwa jurusan kita tidak memiliki eh, tidak menerbitkan ya satu panduan yang baku, tetapi fakultas punya. Paling tidak kalian belajar dari teman-teman yang sudah lebih dahulu menyusun dan jangan sampai apa yang sudah dikomentari keliru ya, jadi bukan salah gitu, keliru itu harusnya tidak diulang lagi, tetapi kenyataannya masih saja diulang. Nah, mudah-mudahan eh, next setelah ini kalian bisa lebih baik nulisnya ya. Nah, kita sekarang ke daftar pustaka. Bagian terakhir dari laporan karya ilmiah, ya, bagian terakhir dari laporan itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah semua referensi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Daftar pustaka itu tidak dibatasi dalam suatu tulisan, tetapi paling tidak kalian memasukkan sumber-sumber yang relevan, bisa dari textbook, apa saja sumbernya, bisa dari textbook, bisa dari publikasi, bisa dari majalah, bisa dari blog, ya, bisa dari laporan-laporan kegiatan, bisa juga dari publikasi apa namanya, publikasi rutin yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Jadi publikasinya bukan jurnal, bukan prosedik, tapi berupa report seperti yang dikeluarkan oleh BPS, oleh WHO, ya, bentuk-bentuk seperti itu semuanya menjadi sumber referensi. Sumber referensi juga tidak harus selalu tertulis, sumber referensi juga bisa berdasarkan narasumber langsung, itu juga bisa menjadi sumber referensi. Tetapi yang bisa kita tuliskan daftar pustaka adalah referensi yang sudah dipublish atau yang belum dipublish tetapi dalam bentuk format tulisan ya, itu daftar pustaka. Nah, apa uh, untuk sumber berupa buku biasanya tidak dibatasi pada tahun keluaran. Kalau ada edisi yang terbaru, silakan dipakai edisi terbaru. Kalau tidak, edisi yang lama juga masih bisa digunakan, masih masih kredibel ya, masih kredibel untuk buku. Karena suatu buku biasanya antar edisi itu hanya penyempurnaan-penyempurnaan, tetapi bukan perubahan secara ilmu. Paling dia ditambah analisis, soalnya lebih lebih mendalam ya kalau buku. Tetapi kalau yang namanya publikasi ilmiah, hasil penelitian berupa jurnal, prosedik, kita dituntut untuk menggunakan publikasi yang terbaru.
Ya, yang paling relevan sekitar 3 tahun terakhir atau paling-paling jauh 5 tahun terakhir. Jadi kalau kalian buat di tahun 2023, kalian jangan lagi gunakan yang terbit lewat dari 5 tahun ke belakang. Kalau bisa, itu sumber jurnal atau proceedingnya itu yang terbit di tahun 2023 juga. Kalau memungkinkan, kalau tidak paling 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang pun itu sudah terlalu jauh. Kenapa? Karena yang namanya publikasi dari jurnal dan proceeding itu ilmunya terus berkembang. Dan kita mengerjakan penelitian itu harus menyambung dari yang sudah orang kerjakan. Kita nggak boleh mengulang. Kalau kalian buat buku, buku tentang apa? Buku tentang kalkulus, mau kalian buat ulang dengan ilmu kalian sendiri ya silakan gitu ya. Kalian tidak akan dikatakan sebagai apa namanya plagiat. Ya nanti kan di belakangnya kalian juga memiliki referensi dalam menuliskan buku. Tapi judulnya meskipun juga kalkulus, kalian tidak akan dikatakan sebagai plagiat karena itu adalah sumber referensi dasar textbook ya buku, bukan hasil penelitian, bukan hasil penelitian. Meskipun bisa jadi yang kalian tuliskan dalam buku itu adalah hasil penelitian, tetapi beda, beda, beda konsepnya menulis buku dengan menulis suatu publikasi karya ilmiah. Kalau dalam publikasi karya ilmiah, kita harus memiliki suatu kebaruan. Nah, kebaruan itu namanya kebaruan. Peneliti ini Peneliti A memiliki kebaruan, peneliti B ada kebaruan lagi, peneliti C ada kebaruan lagi. Kalian yang bekerja setelah A, B, C harus ada kebaruan yang membedakan dari peneliti A, B, dan C yang jadi referensi. Jadi kita harus yang terbaru. Kalau yang kita ambil referensi yang lama, apakah kita jamin yang mereka kerjakan itu hanya sampai di situ dan belum ada lagi ilmu yang baru? Ya, jadi kita bisa jadi mengulang pekerjaan yang sudah orang kerjakan karena kita tidak tahu. Kita memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana ilmu yang mau kita pakai itu apakah sudah sampai ABC atau ternyata sudah sampai FGH orang kerjakan. Kita nggak tahu. Jadi salah satu solusi untuk meminimalkannya itu kita harus merujuk referensi itu dari jurnal atau proceeding yang terbaru. Jadi paling tidak 3 tahun ke belakang, ya, biar tidak terlalu tertinggal. Kalau terlalu lama, bisa jadi orang sebenarnya sudah bahas, kita saja yang nggak tahu. Nah, kalau sumber referensinya buku tidak seperti itu. Buku keluaran yang edisi pertama 30 tahun yang lalu pun masih bisa digunakan asalkan isinya masih relevan ya. Kalau proceeding jurnal tidak bisa. Kalau laporan, bentuk laporan juga harus cari yang terakhir ya, edisi terakhir, keluaran terakhir. Jadi kalau kita merujuk, misalnya kita ingin usia, mengelompokkan usia, mau buat apa namanya, bayi, balita, batita, remaja, dewasa, parubaya, misalnya lansia. Nah, kita mau menentukan batasan umur untuk batita, balita, anak-anak, remaja itu dari mana? Kita merujuknya misalnya ambil dari WHO. Kita ambillah terbitan yang terakhir dari WHO. Atau kita merujuk ke Depkes, kita carilah terbitan terakhir dari Depkes yang menyatakan penggolongan kelompok usia. Nah, itu kita ambil. Itu kalau dari report. Dari majalah juga, dari blog juga bisa, tergantung juga ya konteks materinya dari blog itu kita juga harus mencari informasi yang terbaru, usahakan yang terbaru semuanya. Kecuali buku kita bisa ambil untuk edisi yang sudah lama. Oke, kita lanjutkan. Apa saja Kak unsur-unsur yang harus ada dalam daftar pustaka? Jadi karena ini adalah suatu tempat ya di laporan penelitian,
yang digunakan untuk menyampaikan sumber-sumber referensi tulisan kita. Jadi kita harus bisa menceritakan di situ ya, menuliskan di situ sumber yang kita gunakan yang membuat orang juga bisa menelusuri. Misalnya bukunya tentang aktuarial matematik. Penulisnya siapa, terbitan mana. Jadi orang bisa cari penelusuran kalau peneliti yang lain juga membutuhkan referensi seperti yang kita gunakan. Terkadang dalam jurnal kita sulit ya untuk mencari sendiri referensi yang terkait dengan topik yang kita bahas. Nah, biasanya eh, kita telusuri saja referensi yang ada di jurnal yang kita jadikan acuan. Kita telusuri. Kalau penulisannya tidak lengkap, kita akan kesulitan menelusuri karena akan banyak sekali materi-materi yang beririsan yang mirip gitu ya, topiknya yang mirip. Nah, mana yang akan kita cari? Kalau kita memiliki eh, datanya yang lengkap, maka kita akan lebih mudah menelusuri referensi tersebut. Nah, jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah judul. Mau judul buku kah, judul proceeding, judul apa lagi, judul jurnal. Kalau nggak ada nama buku ya. Kalau nggak ada nama, nggak ada sebutan, mau manggilnya siapa? Si itu tuh yang pakai kerudung. Nah, ternyata di kelas ada 10 cewek, iya. Terus mau yang mana yang ditunjuk? Tuh, bingung ya. Nah, terbitan itu juga banyak yang mirip-mirip. Kalau kalian pohon keputusan itu akan keluar banyak pohon keputusan penelitian. Nah, jadi harus lengkap. Ini dia benar, ini kalimatnya sudah spesifik ya. Kalau buku memang harus dituliskan dengan huruf miring atau italic. Tetapi kalau nanti judul dari proceeding atau judul dari jurnal tidak dituliskan miring. Jadi yang penting judulnya harus ada ya. Terkait nanti ditulisnya miring atau tidak miring itu tergantung sumbernya. Kalau judul buku tulis miring, tapi kalau judul proceeding dan jurnal tulisnya tidak miring. Yang kedua unsur yang harus ada adalah nama penulis. Nama penulis menjadi sebuah identitas yang tidak bisa lepas dari terbentuknya sebuah daftar pustaka. Umumnya penulisan nama dalam sebuah daftar pustaka dimulai dari nama belakang atau nama keluarga terlebih dahulu. Paling banyak ya, nanti ada beberapa gaya penulisan ya. Jadi untuk menuliskan daftar pustaka itu banyak gayanya, banyak cara penulisannya. Tergantunglah mau ikut gaya Amerika lah atau mau gaya IEE, itu banyak. Paling umum dituliskan itu nama belakang atau nama keluarga. Kalau di Indonesia, nama belakang tidak otomatis nama keluarga. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika, ya, kalau kalau Cina nama keluarganya di depan rasanya ya, beda ya. Paling umum di belakang itu nama keluarga. Tetapi kalau Indonesia tidak otomatis nama belakang adalah nama keluarga. Misalnya eh, Muhammad Rian. Rian itu nama belakangnya, tetapi di Indonesia Rian bukan nama keluarga, tapi masih nama nama dia sendiri. Nah, jadi yang dituliskan itu Riannya dulu, baru Muhammad. Ada yang menuliskan Rian, koma, ya, misalnya eh, ini bisa. Ini sorry ya, laptop ini laptop ini nggak bisa nulis itu.
nggak tahu. Ini laptopnya laptop gamer. Nah, ya Muhammad Rian. Jadi ada yang paling umum itu menuliskan nama belakang dulu Rian, M titik ya. Dan Muhammadnya disingkat. Ada juga yang menuliskan Rian, Muhammad. Ada yang seperti itu, Muhammadnya tetap dipanjangkan, tidak disingkat. Ada juga yang menuliskan itu nama depannya dulu, ya Muhammad, baru Rian, Riannya tapi disingkat. Ada yang seperti itu. Jadi beda gaya penulisan, beda gaya selikum, itu beda lagi. Nah, kalian kalau dalam menuliskan skripsi, ikuti gaya penulisan yang berlaku di MIPA, ya, di matematika di MIPA. Nah, terkait kemarin kita menggunakan Mendeley, Mendeley itu tidak ada satupun sebenarnya yang pas dengan apa namanya metode yang kita pakai, gaya penulisan yang kita pakai untuk skripsi. Tetapi paling tidak Mendeley itu, kalau kalian pakai Mendeley, yang dipilih itu yang em, gaya penulisannya apa? American, apa itu kepanjangannya apa? Nanti di bawah ada. Tetapi harus diedit ya, harus diedit karena tidak persis sama kita tidak persis mengadopsi gaya gaya apa, tetapi paling mendekati itu yang gayanya apa, gaya penulisannya apa, APA. Jadi ada yang nama belakang dulu, kemudian nama depan, ada yang nama depan terus nama belakang karena kemudian berkembang bahwa si penulis tersebut ingin menonjolkan diri dia sendiri ketimbang nama keluarga. Sehingga ada juga gaya penulisan yang mendahulukan menulis nama depan baru nama belakang. Ada, tapi tergantung gaya penulisan ya. Kemudian selanjutnya adalah nama penerbit. Jadi kalau buku, nah ini kebenaran dia tentang buku ya. Jadi dia ada nama penerbit. Kalau jurnal bukan nama penerbit, tapi nama jurnalnya. Jadi yang nama penulis, judul jurnal, ini judulnya ada. Kemudian nama judul artikel dan nama jurnal. Jadi kalau judul artikelnya klasifikasi menggunakan pohon keputusan, itu terbit di jurnal apa? Misalnya jurnal teknologi matematika. Nah, nama penerbit menjadi nama jurnal kalau sumbernya adalah jurnal dan proceeding. Kemudian tahun terbit. Nah, tahun ini akan lebih spesifik kalau buku tahun terbit, edisinya ya, itu kalau buku. Kalau tidak edisi, kemudian cetakan keberapa, itu juga perlu dilengkapi kalau memang memungkinkan. Tapi yang jelas tahunnya harus ada. Kalau edisi atau cetakan itu boleh ditambahkan. Kalau proceeding dan jurnal biasanya tahun terbit, volume ya, volume keberapa, nomor keberapa. Jadi tahun 2023 terbitnya, volume yang pertama nomor 1. Jadi dia di dalam 1 tahun misalnya ada berapa kali penerbitan. Itu kita bisa lihat dia terbit di terbitan yang keberapa. Apakah terbitan yang pertama misalnya ada 2 kali terbit ya, bulan Juni dan bulan Desember. Nah, nanti akan ditulis di situ di jurnalnya Juni 2023. Nanti ada volumenya, volume yang keberapa dan nomor berapa. Kita lanjut ya. Tempat terbit. Ya, unsur yang juga harus ada kalau di buku tempat terbit. Misalnya kalkulus 2 dicetak oleh CP Adi, percetakan Adi, Yogyakarta. Nah, di situ selalu ditulis. Kalau proceeding jurnal tidak ditulis tempat terbitnya. Nama terbit, tempat terbit tidak dituliskan ya. Nah, itu adalah beberapa poin yang perlu ditambahkan yang harus ada dalam penulisan referensi. Dan ini tidak menginclude yang referensi yang berdasarkan dari blog ya, dari blog atau dari vlog atau kita dari suatu halaman website. Di sini belum terinclude. Kalau di halaman website dia biasanya harus ada alamat halamannya termasuk judulnya,
Kemudian harus kita tambahkan tanggal kita mengaksesnya. Jadi kalau kalian mau akses artikel tersebut tanggal 9 April 2003 itu dituliskan apa? Diakses pada tanggal 9 April 2023. Jadi harus ada biar orang juga bisa mengecek apakah pada tanggal tersebut memang berita yang keluar seperti itu ya, artikelnya seperti itu. Kemudian ini yang paling penting ya. Jadi tadi adalah hal yang harus ada di dalam penulisan daftar pustaka. Bagaimana menulisnya? Seperti apa kita menulisnya? Ada beberapa style yang paling umum. Kalau kalian buka Mendeley, itu banyak. Ini hanya 5 yang Ibu ceritakan, tapi kalau buka Mendeley banyak, lebih banyak lagi ya. Ini yang paling umum saja. Yang pertama apa? Apa itu American Psychological Association? Ini yang paling sering digunakan dan kita juga mengadopsi tetapi tidak secara detail ya, tidak pas 100% ke apa style, tapi yang paling sering digunakan ini apa style. Penulisan buku skripsi di Indonesia paling banyak menggunakan apa style. Apa style ini yang paling umum. Nanti kalau kalian sitasi atau mengutipnya, ini yang dituliskan nama dan tahun dalam kurung. Jadi Natasha Ika nanti kalian kutip di depan ini Natasha, 2007 ya. Kalau ini kutipan di akhir, tapi kalau kalian kutipan langsung biasanya kalian tulis Natasha 2007. Ini nggak bisa nulis. Whiteboard dengan sistem yang ada di laptop ini tidak nyambung. Jadi nggak. Tapi kalau mau dicoret-coret bebas, dia bisa. Tapi kalau mau buat satu karakter, nggak bisa, susah. Nah, di Mendeley ada apa style, tapi seperti itulah ya nanti. Kalau kalian sudah mulai garap buat daftar pustaka, di proposal harus diedit lagi. Nggak bisa tidak diedit. Contohnya seperti ini. Natasha Ika titik 2007 tahunnya dalam kurung. Kemudian dilanjutkan dengan, jadi susunannya itu nama. Namanya ini pakai nama belakang. Ini namanya kan Ika Natasha. Contohnya tadi di atas kan Ika Natasha. Nih ya, penulisnya Ika Natasha. Jadi dia pakai nama belakang. Untuk apa style nama belakang yang didahulukan. Koma Ika. Ini dia tipe apa gaya yang dipanjangkan ya nama depannya. Ada juga yang tidak dipanjangkan nama depannya. Tetapi Natasha, I titik. Ada yang seperti itu. Tahun dilanjutkan tahun yang dalam kurung pakai titik, kemudian judul artikel atau judul buku, karena ini buku dia sambung penerbitnya. Kalau ini artikel berupa jurnal atau proceeding, nanti apa namanya judul jurnalnya ya yang akan nyambung di sini baru volume dan seterusnya. Nanti akan Ibu kasih contoh yang lengkap. Ini Ibu ceritakan dulu beberapa gaya penulisannya. Kemudian yang kedua, asa style. Selain apa, asa yang paling sering dipakai juga. Asa ini American Social Association, edisi ke-6. Kalau di Mendeley itu rasanya ada yang edisi 6, edisi 7. Nanti kalian cek saja Ibu, nggak ingat spesifik. Penulisannya bedanya di mana? Formatnya secara umum sama, tetapi tahunnya tidak dikurung. Pernah lihat nggak orang nulis referensi seperti ini? Ibu dulu kalau pas S1 dulu, nulisnya seperti ini, nggak pakai kurung. Tapi sekarang Ibu lihat, kalian nulis sudah pakai kurung. Jadi formatnya sudah rada beda sekarang. Yang ketiga, Vancouver Style. Bentar lagi selesai ya. Bentar lagi, 9 menit lagi tutup. Nanti kita langsung sambung. Vancouver Style. Jenis daftar pustaka yang sering dijumpai disebut dengan Vancouver Style. Gaya satu ini sangat umum digunakan oleh mahasiswa kedokteran karena tidak memerlukan banyak tempat. Ya, contohnya seperti ini. Natasha Ika masih menggunakan nama belakang, judul, ada cetakan Jakarta. Dia bedanya kalau yang di apa yang American Psychology
ini tempat terbit itu di belakang, ini kurang. Di sini ada tempat terbit harusnya. Jakarta. Ini jelek banget Jakartanya. Ya nggak bisa putus nulisnya. Ya, tempatnya itu di belakang. Tapi kalau yang asa, tempat dulu, baru penerbit. Sama seperti Vancouver. Vancouver malah cetakan dulu, kalau ada cetakan keberapa, kemudian edisi keberapa, titik, baru tempat, titik dua, nama penerbit. Kemudian dalam kurung, masukkan halaman yang menjadi rujukan. Jadi kalau yang menjadi referensi kalian, kalian pakai rumus peluang bersyarat di halaman 54, kalian tuliskan halamannya di sini. Ini yang Vancouver style. Yang keempat, Harvard style. Ya. Nah, Ibu dulu yang seperti ini deh kayaknya ya, karena pakai koma-koma dulu. Dulu nggak ngerti ada yang Harvard lah, ada yang apa namanya, ada yang apa, asa, ada yang Vancouver. Pokoknya lihat saja di panduan pakai koma-koma, ya sudah pakai koma dulu nggak ngerti. Nah, di sini ada Harvard style. Lihat kalau perhatikan Harvard ini sebenarnya berpola seperti apa, tetapi pakai koma. Yang kelima ada Chicago. Ya, yang ini penulisannya agak beda. Bedanya di mana? Mencantumkan tempat penerbitan tepat sebelum nama penerbit. Ini seperti yang Vancouver ya, tetapi Vancouver ini bedanya ini. Vancouver ini dia cetakan dulu, baru tempat penerbit, sedangkan di Ceko sebenarnya mirip-mirip ya. Dia tidak menambahkan edisi cetakan, dia langsung ke tempat terbit dan nama penerbit. Seperti itu. Nih kalau Vancouver, ini contoh yang lengkap ya. Jadi 5 itu yang paling sering dipakai di kalangan akademisi Indonesia. Nah, tetapi ini baru penulisan apa namanya, laporan penelitian. Kalau kalian menuliskan nanti jurnal, kan nanti harus buat draft jurnal ya. Syarat-syarat daftar sidang kan harus ada draft jurnal. Draft jurnal itu referensinya dan formatnya bukan lagi format penulisan skripsi di jurusan, tetapi formatnya itu mengikuti jurnal yang kalian pilih sebagai tempat untuk menerbitkan karya ilmiah tersebut. Jadi kalian nanti mau misalnya jurnalnya JPS, jurnal JPS Insri, kalian ikuti format di situ, nanti akan dikasih template-nya, cara penulisan, kemudian nanti juga referensinya, mereka memilih gaya penulisan sendiri. Kalau kalian ambil jurnal yang lain, Inomatika misalnya, di situ mereka akan memiliki gaya penulisan juga ya, gaya penulisan sendiri. Jadi tidak baku kalau untuk penulisan jurnal dan proceeding. Tergantung siapa penerbitnya, mereka mempunyai gaya sendiri. Meskipun gaya yang mereka pakai itu tidak keluar dari yang beberapa yang Ibu ceritakan. Tapi kalau untuk IE3, IEEE, gaya penulisannya itu beda lagi ya. Kalau yang semua ini dikutip di depan, dikutip itu biasa umum. Ada nama, misalnya tadi Ika, tahun, koma, 2007 misalnya ya. Kalau yang IE3, IEEE, IEEE itu satu yang apa namanya, gaya penulisan yang satu itu tidak pakai nama tapi pakai urutan. Nah, jadi dia pakai urutan di referensinya. Sudah pernah Ibu tampilkan ya waktu kita belajar Mendeley. Jadi bukan berdasarkan urutan abjad. Kalau yang ini semua abjad, nyusunnya pakai sesuai urutan abjad di daftar pustaka. Kalau yang IE3 menggunakan urutan referensi yang paling dulu disebutkan. Jadi kalau di referensi kalian nulis latar belakang, pertama kalian
referensinya Budi, kemudian referensinya Abdi. Nah, di daftar pustaka bukan Abdi dulu yang ditulis, tetapi tetap Budi dengan tidak dengan mencantumkan urutan di depan. Nah, nanti kalau memungkinkan kita buka lagi nilainya. Nah, jadi satu ini si Budi, bukan Abdi, karena si Budi duluan disebut. Nanti diurutkan terus sampai sumber terakhir yang kalian kutip dalam tulisan. Ya, itu dia beda sendiri. Nah, ini contoh yang Vancouver style ya. Penulisan buku seperti ini, penulisan buku nih ya, ini kotanya nih New York dia. Thomson Delmar Learning 2005 tahunnya di belakang ya. Jadi meskipun ada beberapa contoh yang Ibu tampilkan di sini, sebenarnya setiap penulisan itu juga tidak spesifik baku sama ya. Vancouver style pun itu ada beberapa gaya mereka. Jadi kalau kita temukan di jurnal yang satu dengan jurnal satunya, Vancouver style-nya itu agak beda seperti itu. Ya, jadi setiap penerbitan memiliki gaya sendiri yang memang secara umum mengacu pada beberapa gaya yang ada seperti Vancouver, apa, ASA, IE3, tetapi tidak menutup kemungkinan penerbit itu memodif ya atau menyesuaikan dengan gaya penulisan mereka sendiri. Ya, jadi tetap nanti tergantung pada penerbit mau gaya penulisan seperti apa yang digunakan. Kita harus ikuti kalau kita mau karya ilmiah kita diterbitkan di penerbit tersebut. Nah, kalau deskripsi kita ikuti yang berlaku di jurusan matematika atau kita sekarang mengacu ke MIPA. Ya, di sini ada kalau buku yang diedit seperti apa menuliskannya, kemudian kalau tesis, disertasi, jadi kalau sumber kalian adalah skripsi juga, atau tesis, atau disertasi yang tidak dipublikasikan, menulisnya seperti ini. Ada nama, kemudian judul, judulnya tuh tegak semua nulisnya, dengan huruf besar di awal setiap kata, kecuali pada kata sambung ya. Nih, dalam kurung dikasih tulis, dalam kurung ini apa skripsi, kemudian tempat dibuat skripsinya, siapa yang menerbitkan skripsi, tahunnya. Kalau artikel online dituliskan nama yang menuliskan artikel, judul artikelnya juga tegak, ya hurufnya tegak semua, nggak miring, dengan huruf besar di awal setiap kalimat kecuali kata sambung, kata keterangan, kemudian ditulis dalam kurung internet, kemudian titik, ya, kemudian ini judul tempat terbitnya, jadi ini judul apa namanya? Websitenya ya. Misalnya kalian dapatnya di Kompas, Kompas www.kompas. Jadi di sini setelah internet titik ditulis Kompas tahunnya, kemudian disitasi atau diakses ini tanggal berapa, kemudian tambahkanlah linknya. Itu untuk online artikel. Nah, kalau untuk proceeding, di sini dia nggak tambahkan untuk proceeding. Nggak ada. Kalau proceeding dan jurnal biasanya secara umum dituliskan dalam huruf kecil, biasanya urutannya tetap nama, tahun, judul artikel yang dituliskan semua dalam huruf kecil kecuali huruf pertama di awal kalimat. Nah, ini masih banyak salah ya di draft proposal di jurusan. Semuanya huruf kecil judulnya ya. Hanya huruf pertama di kata yang pertama huruf besar. Kemudian disambung dengan judul jurnal.
Itu aku. Aku. Jangan di calling mau. Recording in progress. Tutup. Nah ya, kita belajar dari punya orang nggak apa-apa ya, karena kita sendiri nggak punya panduan yang baku. Jadi kita belajarnya dari orang. Ya, kenapa sitasi itu sangat penting? Ini istilah sitiran, menyitir ya, itu bahasa Indonesia asli. Sitiran, sitir, atau kata kerjanya menyitir. Tuh, lihat di kamus ada itu katanya. Kalau sitasi itu diadaptasikan atau disesuaikan dari bahasa Inggris citation, di Indonesia kan sitasi, tapi bahasa asli kita sitir, sitiran. Kenapa menjadi penting? Ya, karena untuk mempermudah pembaca berikutnya dalam penelusuran sumber asli ya, seperti yang diceritakan tadi. Nah, di sini ada contoh yang lebih lengkap. Ini apa style? Apa style ini, daftar pustaka diurutkan alfabetis, jadi berdasarkan abjad ya, siapa yang namanya A duluan, Abdi duluan, baru Budi, baru apa namanya Clara, baru kemudian nanti ada Ramon. Nah, diurutkan sesuai abjad. Mau si Ramon duluan disebut, tapi nama dia R depannya, jadi dia dituliskan belakangan. Nah, di apa style nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Apabila ada penulis nama dalam daftar pustaka dituliskan berurutan dari tahun yang paling lama. Jadi bisa jadi kalian mengambil tulisan karyanya si Abdi, tetapi ada tiga judul yang Abdi buat yang semuanya kalian ambil gitu ya, kalian citasi. Jadi dia ditulis, Abdinya ditulis sekali, tiga-tiganya dituliskan secara berurutan dari tahun yang paling lama. Bisa ditambahkan huruf ABC setelah tahun. Kita lihat. Ini jurnal ya yang didapatkan secara online. Kutipan di dalam teks biasanya ditulis Kim 2010. Ini biasanya kalau kita naruhnya kutipannya tidak langsung ya, kutipannya langsung kita tuliskan namanya di belakang. Ini ditambahkan halaman. Nah, kalau kita sedikit mengacu ke apa, tapi dalam kutipan di draft proposal kita tidak menuliskan halamannya. Kita hanya menuliskan nama dan tahun. Itu bedanya. Penulis, tahun, kalau daftar pustakanya, di daftar pustaka dituliskan penulis, tahun, kemudian tahunnya dalam kurung, pakai titik, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, kemudian doi. Doi-nya ini identiti dari jurnal dan judul tersebut ya. Nanti akan keluar sendiri ada di jurnalnya. Kemudian kalau didapatkan secara online, artinya kalian tidak mendapatkan jurnalnya asli, tetapi hanya mengakses dari suatu laman, maka di sini dituliskan diakses dari URL-nya apa, ya, kemudian tanggal berapa. Contohnya, Kim C. Namanya di sini, ya, kemudian tahunnya 2010. Nih, perhatikan ini. Karena ini jurnal. Nah, perhatikan. Judul jurnal, nah hilang blokannya. Judul jurnal itu adalah an empirical examination of factor influencing the intention to use mobile payment.
Itu judul. Perhatikan judulnya, dituliskan tegak, bukan miring, karena ini jurnal ya. Dituliskan tegak, tidak miring, dengan huruf kecil semua, kecuali huruf pertama di kata yang pertama. Jadi cuman A-nya itu di N-nya itu yang besar. Kemudian titik dilanjutkan dengan judul jurnal, bukan judul artikel, judul jurnal. Jurnalnya ini adalah Computers in Human Behavior. Judul jurnal dituliskan miring dengan huruf besar di setiap awal kalimat, kecuali kata sambung, kata keterangan. Terus dia lanjutkan dengan koma, 26 ini bisa volume, kalau ada nomornya lanjutkan dengan nomor berapa. Di sini dia hanya tulis pakai volume, kemudian koma halaman, di halaman 310 sampai 322, ya ada yang menuliskan halaman tidak lengkap ya, ada yang menuliskannya seperti ini. Bisa nulisnya ini. Susahnya ini laptop ini. 310 ya sampai ini ampun dah, susah banget nulisnya. Ini Ibu mau nulis 2 nih. Nah, anggaplah 2 ya. Jadi 310, halaman 310 sampai halaman 322, ada yang menuliskan seperti ini, 310 sampai 22. Ini maksudnya 322, tetapi dia masih halaman 300-an. Ya, depannya si 300-an ditulis dengan singkat 22 saja. Kecuali misalnya halaman 395 sampai 401. Nah, 401-nya nggak disingkat, tetap ditulis 401 karena dia beda. Jadi kalau kalian menemukan referensi yang seperti ini, jangan bingung. Ini artinya 322, tapi 3-nya tidak dituliskan lagi di sini. Belakangnya saja. Ini sama dengan yang di atas, tetapi kalau yang ini kalian punya fisiknya, ya, punya fisiknya. Sedangkan kalau yang ini kalian akses melalui online, secara online. Jurnalnya jurnal online. Kemudian kalau majalah masih ya namanya sama caranya. Dia tadi nama pakai apa? Nama di depan penulis ditulis sebagai inisial. Nah, berarti dia nama depan ini ya. Ini Kim nama depan ya. Kim nama depan. Kemudian Barile ini nama depan. Ditulis, kalau dia ada bulannya dituliskan bulannya, tetapi kalau tidak ada bulannya hanya tahun saja. Kemudian judulnya sama, ditulis dengan huruf kecil semua kecuali huruf di awal. Kemudian ini judul majalahnya dituliskan miring. Jadi ini sama dengan penulisan jurnal ya untuk majalah. Kemudian karena diakses secara online dituliskan halamannya. Full artinya diambil semua artikelnya. Kalau surat kabar, penulis, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, nama surat kabar diakses dari URL. Kalau kita nyebutnya URL ya. Kemudian namanya ditulis Hakim, C, 2016 Juni tanggal 16. Kemudian judulnya. Nah, kalau dari surat kabar tetangga nganterin pisang. Nah, kita tadi batas mana? Surat kabar ya. Nah, kalau surat kabar berarti formatnya seperti ini ya. Nanti kalian baca sendirilah ya, perhatikan aja. Nanti kita mengikuti pola yang mana kalian perhatikan saja dari beberapa
beberapa gaya penulisan ini, penulisan di kita seperti apa yang lebih mirip. Kemudian kalau buku judulnya ditulis tegak, huruf depannya ini ya. Nih. Ini buku untuk tahun, penulis, titik, tahun dalam kurung, kemudian judul buku, edisi, tempat terbit, titik 2 penerbitnya. Ini buku yang ada pengarangnya. Yuan P. tahun 98, Shanghai Jahua, ini judulnya. Perhatikan buku ditulis hurufnya tegak dengan huruf besar di awal setiap kata, kemudian dilanjutkan, ini ada edisinya A, kemudian tempat terbitnya Inkumar, ya. Ini masih judulnya ya, ini bukunya ini, dia itu membaca artikel, membaca satu materi, tetapi tidak di bukunya langsung. Jadi orang membaca suatu artikel yang dikutip dalam buku yang lain. Jadi tidak langsung mengutip bukunya tersebut. Inkumar. Jadi dia bacanya itu di dalam si Kumar ini, tapi dia tidak baca yang aslinya. Nah, kemudian dituliskan Case Studies in Marketing Management, halaman, kemudian yang buku ini, yang Inkumarnya ini, yang di dalam kumarnya, buku kumarnya itu judul bukunya adalah Case Studies in Marketing Management. Jadi dia baca Shanghai Jahua, yang ini ya, yang Liu Shen Sour Cream, itu bacanya dalam kumar. Dia bukan baca langsung di buku Shanghai, di judul yang Shanghai Jahua, tapi dia baca Shanghai Jahuanya ini ada di dalam kumar, dalam judul Case Studies in Marketing Management, halaman 1-11 titik ya. Kalau ada edisinya tuliskan di sini edisi, dalam kurung edisi, di sini tidak ada edisi, dia buat pakai halaman. Kemudian ini tempat terbit dan nama penerbit. Kemudian ini ada buku tanpa pengarang hanya tuliskan langsung judul buku dalam kurung edisinya, tahun terbit, dan tempat terbit. Jadi kalau tanpa pengarang, terkadang kita menemukan buku, ya bukunya biasanya sudah buku-buku lama, yang kita tidak tahu ini penulisnya siapa gitu ya. Hanya diterbitkan oleh suatu penerbit, tetapi penulisnya tidak diketahui. Ini juga buku, tapi kalau online dia formatnya sama dengan penulisan buku yang tadi, tetapi karena ini online, ditambahkanlah di bawah, diakses dari link apa, dari halaman apa, dari website apa ditambahkan. Kemudian disertasi, penulis, tahun, judul. Ini secara umum formatnya sama ya, antara disertasi, buku, ada penulis, kemudian tahun, judul, tersedia dari database mana, database-nya ini biasanya yang penyedia disertasi online. Kalau kita misalnya dari perpustakaan Unsri gitu. Kemudian nomor record. Kemudian kalau ensiklopedia, ada publikasi pemerintah. Nah, publikasi pemerintah ini misalnya kalian ambil yang tadi ya, yang Ibu contohkan, penggolongan usia, ambilnya dari Depkes. Jadi tuliskan Kementerian Kesehatan tahun 2011 penggolongan usia. Nah, nanti ditulis, atau kalian mengambil undang-undang pensiun ya. Ambilnya dari Kementerian Keuangan tahun 2011. Aturan dana pensiun dalam kurung Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 misalnya. Jakarta, penulisnya siapa, dituliskan kalau ada penulis, kalau tidak ada tidak dituliskan ini. Diaksesnya dari website mana. Nah, jadi sebenarnya banyak ya. Di sini ada beberapa yang dicontohkan, dokumen, situs, web
profesional, ada database ya. Nah, ini yang tadi ini belum dijelaskan ya, yang MLA, Modern Language Association. Nah, nanti kalian baca saja di sini ada, karena Ibu mau ke teknis ya. Nah, Ibu mau buka Word, mau menjelaskan tentang cara memanage daftar pustaka. Jadi ini banyak, kalian lihat saja ada beberapa gaya penulisan di sini. Ini Ibu ambil karena beberapa penulisan di sini yang paling sering kita gunakan dan ada yang kita jadikan acuan dalam penulisan sumber pustaka di skripsi. Ini AMA. Ya, sebenarnya secara umum bentuk-bentuk penulisan ini tidak secara spesifik sangat berbeda ya. Perbedaannya itu sedikit-sedikit sekali. Nah, justru karena perbedaannya itu tidak terlalu spesifik, makanya hati-hati kalian untuk melihat. Jadi kalau kalian itu ambil referensi langsung download seperti yang Ibu contohkan di Mendeley, kan kita langsung ambil klik citasi muncul sudah di Mendeley. Kemudian kita buka Word, kita klik Mendeley langsung muncul. Nah, itu harus diperhatikan dulu. Meskipun kalian memilih satu gaya penulisan di Mendeley, itu tidak akan persis sama dengan apa yang diminta. Ya. Jadi, kalaupun sudah keluar, secara otomatis tetap harus diedit lagi. Jadi ini kalian baca saja, nanti Bu kasih materinya ya. Ini Bu tutup ya. Kita ke sini. Ya, jadi daftar pustaka itu adalah kumpulan sumber referensi yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan suatu karya ilmiah. Nah, ada beberapa mahasiswa yang pustakanya itu banyak sekali, padahal baru proposal. Ya. Apa saja sih yang harus kalian taruh di proposal, di daftar pustaka? Apakah setiap sumber yang kalian baca itu harus dituliskan? Untuk yang masuk dalam daftar pustaka, itu hanya referensi-referensi yang menjadi acuan utama. Jadi kalau hanya sumber bacaan, itu tidak perlu dimasukkan semuanya dalam daftar pustaka. Pilihlah yang betul-betul menjadi acuan utama dan yang betul-betul memang digunakan dalam penyelesaian masalah. Apalagi 40, misalnya, waduh banyak banget gitu ya. Banyak, apakah memang semua 40 itu akan kalian gunakan? Enggak, kalau hanya sebagai sumber bacaan, ya tidak perlu semuanya dimasukkan. Itu daftar pustaka. Daftar pustaka itu menjadi bagian penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka itu menjadi satu kesatuan ya, runtun penulisan ilmiah. Jadi kalau kalian tidak menambahkan daftar pustaka, tulisan kalian tuh belum selesai, nggak perfect. Belum, harus diselesaikan sampai ke bagian daftar pustaka. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar Mendeley, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menyusun daftar pustaka secara otomatis dalam format Word. Nah, sekarang kita bisa juga membuat daftar pustaka menggunakan Word tanpa menggunakan Mendeley. Ya, tapi memang kita harus inputnya satu-satu. Kita tidak bisa panggil otomatis seperti di Mendeley. Ya. Menyusun daftar pustaka cukup menguras waktu, terlebih format penulisan daftar pustaka berbeda-beda. Of course, kalau semuanya yang 40 itu mau kalian tuliskan satu-satu, itu jelas butuh waktu. Apalagi kalau formatnya tuh beda. Ada yang buku, ada yang jurnal, ada laporan, ya, ada publikasi suatu institusi seperti majalah, report. Buat satu-satu itu cukup.
membutuhkan waktu dan power. Makanya kalau kita gunakan alat, tools, kita tinggal edit-edit saja secukupnya, seperlunya. Daftar pustaka dapat disusun menggunakan aturan-aturan tertentu. Sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis di Word? Buka Word-nya, ini kalau di Word ya, kalau dia bukan di Word, beda lagi. Ini bukanya di Word, jadi buka dokumen kalian. Di mana kalian akan membuat daftar pustakanya. Kemudian klik reference, jadi ada pilihan reference di sini, kalian klik reference, kemudian klik manage source, nanti akan keluarlah tampilan seperti ini. Nanti akan keluar tampilan seperti itu. Kalau kita baru mau menginput sumber-sumber referensi kita, klik new. Klik new, ya, nanti akan keluarlah seperti ini. Ini menutupi. Keluar seperti ini ya, klik new, keluar seperti ini. Di kolom yang di baris yang paling atas, di sheet paling atas itu ada tulisan type of source. Kita klik dan pilih kalian itu mau input referensinya apakah buku ataukah jurnal ya ataukah majalah. Di sini dipilih. Kemudian, nah di sini sudah disebutkan ya bahwa gaya penulisannya itu mengikuti apa? American Psychology Association ya, yang tadi yang pertama tadi Ibu jelaskan itu yang apa? Nah, nanti keluarnya apa? Jadi kalau kalian ambil dari sini, dari referensi yang ini, nanti harus ada mengedit. Masukkanlah di sini, ini language-nya default ya. Kemudian autornya, penulisnya dimasukkan, input, ketik sendiri, corporate author, penulis lainnya, judul buku, tahun terbit, di mana tempat terbit, penerbitnya siapa. Kalau di bagian kiri bawah ini ada kotak, kalau kalian centang show all bibliography fields, ini akan keluar lagi kolom-kolom sheet-sheet tambahan yang menyangkut informasi dari buku tersebut. Jadi ini yang wajib diisi, yang lainnya itu seperti halaman, edisi, cetakan itu tidak wajib, tidak harus terisi. Tapi kalau yang title, judul, tahun, tempat terbit, dan siapa penerbit, ini wajib diisi. Kalau sudah, klik OK. Tetapi kalau ada kesalahan author, klik edit. Ya, klik edit nanti akan keluar tempat untuk memperbaiki siapa nama autornya. Nanti kita buka. Misalnya dipilih adalah buku, pada menu type of source, tulis nama penulis pada kolom author, kemudian ada fitur edit di author untuk memasukkan nama depan, tengah, dan belakang penulis. Jadi menuliskan nama autornya itu sesuai urutan nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ahmad Sukri Sahab. Ya, jangan dibalik Sahab Ahmad Sukri. Enggak, karena dia bacanya dari nama depan, tengah, dan belakang. Nanti akan dia balik sendiri. Nah, kalau namanya hanya 2 kata, maka yang kolom kedua, tempat nama tengah itu dikosongkan. Jika nama hanya terdiri dari 2 kata, maka nama tengah dikosongkan. Jika nama hanya terdiri dari 1 kata, maka nama depan dan nama belakang tulis dengan nama yang sama. Misalnya namanya hanya Sukri. Jadi Sukri, nama depan Sukri, yang nama tengah dikosongkan, nama belakang tulis dengan Sukri lagi. Atau cukup tulis Sukri saja di depan, nama depan, itu dengan catatan kalau sistemnya menerima. Jadi sistem yang ada di Word-nya itu terima. Kalau harus buat 2, Sukri jadinya ya, tapi di tengahnya kosong. Nah, kemudian klik add. Nah, di sini Sahab, Ahmad, Sukri. Hati-hati yang isinya ya, karena urutannya di sini dia enggak. Urutannya bukan nama depan, nama tengah, nama belakang. Kita inputnya yang di sini.
Nah, kita inputnya yang di sini, yang di author ini, urutannya nama depan, nama tengah, nama belakang. Tapi kalau kita klik di edit, kemudian kita isi di sini, hati-hati. Ini nama belakang dulu, nama depan, baru nama tengah. Nah, kalau tadi namanya hanya Sukri-Sukri, berarti yang kita isi hanya nama depan dan nama belakang. Yang middle kosongkan. Kalau sudah, kita klik add. Kalau sudah diklik add, ya akan tampil nanti seperti ini. Sahab Ahmad Sukri. Ahmad Sukri Sahab kan namanya, dia sudah karena dia pakai apa, nama belakang yang dia taruh sebagai identitas. Ya. Kemudian kalau sudah close yang tadi, oke kan? Nah, di halamannya akan keluar seperti ini. Ini tempat kita input tadi, kita inputkan kemudian siapa corporate author, judul buku, tahun terbit, tempat terbit, siapa penerbitnya. Kalau sudah semua diokekan, muncul nanti di sini. Nah, ini adalah referensinya, daftar pustakanya nanti. Kemudian kalau kalian citasi atau mengutip, nanti bentuk kutipannya tulisannya seperti ini. Ini tipe apa? Kalau sudah close. Kalau sudah di close, ini mejanya jatuh. Nah, kalau sudah di close, kemudian setelah di close, ya, kita kembali ke halaman Word dan kita buat di mana mau dibuat, di daftar pustaka, ya paling belakang karya tulis, nanti di situ akan kita panggil. Nah, bibliografinya. Klik reference yang tadi, kemudian klik insert bibliografi, ya di bawah manage source ini. Jangan klik yang bibliografi punya Mendeley. Kalau kalian sudah meninstall Mendeley, ya, jangan yang di bagian Mendeley. Nanti ada dua bagian di situ. Bibliografi, kemudian klik insert bibliografi di sini, list all your source, ya, list semua sumber yang ada di sini. Nah, tapi nanti Ibu tidak bisa menunjukkan sampai insert bibliografi, ya. Di laptop ini sistemnya agak beda. Jadi Office-nya itu tidak bisa 100% sempurna. Nah, seperti PDF tadi nggak bisa dia. Nanti kalian coba, kalian sampai ke klik di insert. Karena agak beda sistem yang ada di komputer Ibu. Ini Ibu close dulu. Stop share. Bentar ya, Ibu kasih tempat buat. Mana Ibu? Ini ya, ini Word ya. Bentar. Ini Word. Kita cari halaman kosong. Kita klik reference. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada dua nih ya. Ada insert citation yang di sini punya Mendeley, ada yang insert citation yang tanpa Mendeley. Kalau di komputer kalian sudah diinstal Mendeley, jangan diklik yang punya Mendeley. Ini tools yang berbeda. Kita gunakan toolsnya punya Word-nya ini. Ini klik manage source. Nah, itu ya. Ini karena Ibu sudah buat tadi. Ini Ibu tutup ya, Ibu buka yang baru saja ya. Ibu buka file baru saja. Ini nampil nggak di kalian? Halaman kosong ini. Nampil nggak? Tampil, Bu. Oke ya. Reference. Tuh, udah mau habis lagi waktunya. Cepatnya. Kemudian manage source. Nah,
Ternyata dia tetap saja ya, karena sudah pernah diisikan. Del aja ya, del aja ya. Del. Bisa nggak ya dibuang juga ini? Dia nggak mau keluar lagi soalnya. Insert. Harusnya nggak ibu isi dulu tadi ini, karena udah diisi dia kayak gini. Bentar ya, gimana cara menghapusnya semua? Kita klik new aja ya, karena dia nggak mau keluar lagi seperti yang baru dibuka tadi. Nanti kalau kalian belum pernah isi, dia keluarnya seperti halaman yang pertama, ada tulisan sumber source. Nah, nanti di situ dipilih apakah buku atau apa yang mau kalian masukkan, jurnal, buku. Dia nggak mau lagi dia. Jadi kita langsung isikan saja buat klik new. Nah ya, nah ini dia. Klik new, ibu ulang ya. Jadi klik manage source. Kemudian kalau kita baru mau memasukkan referensi, kita klik new. Kemudian type of source, tipe jenis sumbernya itu apakah buku, bagian dari buku, jurnal artikel, atau apa yang mau ditaruh. Proceeding, report, kita ambil buku misalnya ya. Language-nya default ya, English Indonesia atau United States. Nah, English Indonesia, terserahlah mau pilih apa di situ. Kemudian author ini ada kolom edit. Nah, kita tuliskan misalnya nama penulisnya Newton L apa nak? Telepon. Bentar ya, gua ada telepon. Kosong berapa? Apa namanya kamu aja bisa kamu itu apa dia? Kalau mau sesuai Anunya. mau jangan lama-lama bang. Kita lanjut ya, sorry ada telepon. 6 menit lagi nih. Newton atau siapa namanya? Nama ibu aja ya, biar kalian tahu. Endang Sri Kresnawati. Kita tulis Kresnawati. Kemudian first-nya Endang. Jangan salah ya, lihat ya. Ini last. Yang kolom atas itu nama belakang. Kolom yang kedua nama depan. Yang terakhir baru nama tengah. Kalau sudah add, klik add. Nah, keluar ya. Karena ini apa. Kalau tidak mau apa, pilihnya di sini nanti. Nih, kalau sudah oke kan. Nah, atau kalau kita mau lihat yang lain. Keluar ya, namanya seperti Kresnawati Endang Sri. Kita cancel. Kita cancel, ini close. Nah, mau yang mana? Kita ambil apa yang agak beda tuh. Oh, bentar. Habis baterai. Bentar ya, habis baterai.
Kita ambil style yang apa yang agak beda tuh. Eh, IE3 aja ya. Nah, kita ambil IE3. Kemudian kita manage search. Kemudian kita buat new, buku, edit, nama belakang. Ini udah mau putus lagi. Nama belakang. Tresnawati, Endang, Tri. Kalau sudah benar, oke, add kan, kemudian oke. Nah ya, yang IE3 ini penulisan namanya sama dengan apa? Kalau untuk penulisan nama, dia masih menggunakan nama belakang, Nah, nanti tapi kalau di saat menuliskan daftar pustakanya baru nanti kelihatan IE3 ini mengikuti urutan sumber mana yang terlebih dahulu disebut ya, bukan berdasarkan abjad. Kemudian kita kasih judul aktuarial matematik. Tahunnya 1997. Kotanya New York. Misal. Nah, publisnya. Kalau sudah, nih ya, kalau diklik centang yang soal biografi, nih, di sini ada provinsinya, regionnya, country-nya. Jadi Amerika, provinsi yang mana? New York itu di negara bagian mana coba? Ada yang tahu nggak? Tahu ya. Editornya siapa? Editor ini berarti nama ya. Ini ada kolom edit untuk memasukkan nama editor. Siapa saja nama editor. Seperti kita masukkan nama autor. Kemudian volume, number of volume. Volumenya berapa, nomornya yang keberapa. Itu biasanya kalau proceeding, ada volumenya, ada nomornya. Kalau dia buku terjemahan, siapa penterjemahnya, namanya. Kalau ada judul pendeknya, biasanya buku kadang ada judul pendek, ada judul utama, kemudian ada judul pendek. Standard number, page, halaman. Halaman ini juga biasanya buku atau jurnal, edisi keberapa, ada komen apa di buku tersebut, di jurnal tersebut, ya. Ini lengkap. Sampai ke URL, ini linknya, websitenya, kemudian nomor identitas dari buku atau jurnal tersebut. Nah, tetapi yang wajib diisi informasinya yang tadi saja. Jadi kalau tidak dicentang, informasi wajib itu ini saja. Penulis, judul, tahun, tempat terbit, siapa penerbitnya, itu saja. Kalau sudah kita okekan, setelah oke dia akan keluar di sini. Nah, kalian lihat indeksnya, apa namanya, citasinya. Citasinya ini di sini ditulis indeks, ini adalah nomor urut, ya, nomor urut. Jadi nanti angka 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai berapa. Kalau kalian punya 10 referensi, 10 referensi itu akan diurutkan berdasarkan referensi mana yang duluan disebut, duluan dikutip, bukan berdasarkan abjad dari ke-10 referensi. Kalau memang yang duluan disebut Zainal, itu yang nomor 1 Zainal. Kalau si Aryo disebut yang kelima, Aryo akan muncul di urutan kelima, tapi Aryo tidak akan muncul di urutan pertama. Kalau di apa, ya dia tidak pakai urutan angka, tetapi abjad. Si Aryo yang akan duluan muncul, sedangkan Zainal pasti akan belakangan, karena dia Z. Ya. Nanti di daftar pustakanya itu akan keluar seperti ini, nomor 1. Lihat penulisannya, dia mengutipnya, kutipan itu tidak menyebutkan nama dan tahun seperti pada apa, nanti
Recording lagi in soalnya. progress. Ya, jadi kalian bisa perhatikan penulisan kutipannya ini menggunakan indeks. Indeks ini nomor urut referensinya. Jadi kalau yang pertama kalian kutip itu Zainal, kalian kasih bukan Zainal 2010 tapi 1. Di latar belakang tuh 1, 2, 3. Jadi yang munculnya itu hanya indeks. Di bab 1, bab 2 yang muncul itu hanya indeks. Indeksnya itu angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau referensinya 10. Tapi kalau apa yang keluar bukan indeks. Tapi Zainal 2010, Aryo 2019, keluarnya seperti itu. Kemudian di daftar pustakanya, begini bentuknya. Akan didahului dengan indeksnya. Jadi yang indeks 1 tadi misalnya Zainal 1 dalam kurung siku 1, baru Zainal judulnya apa, terbitnya di mana, dan seterusnya. Ya. Kalau yang apa tidak ada indeks di depan, langsung nama penulis dan seterusnya. Dan semua autor diurutkan berdasarkan abjad. Kalau pada IE3 diurutkan berdasarkan yang mana terlebih dahulu di sini. Nah, kalau kita mau tambah lagi satu referensi lagi, klik new, ya, klik new, kita masukkan misalnya buku lagi, kita masukkan namanya, penulisnya Muhammad Ria Budiman. Nama belakangnya Bakti Budiman, namanya depannya Muhammad, tengahnya Ria. Kalau sudah oke, add ya, add namanya keluar ya, nama belakang. Kemudian kita okekan, kita kasih title logika Fuzzy. Kemudian tahunnya 2010, lupa pindangnya, 2010, kotanya Palembang, publishernya CP Anugrah. Langsung aja lah ya, Anugrah misalnya. Kalau sudah kita okekan, dia akan keluar 2 referensi di sini. Nah, ya, akan keluar 2 referensi, berarti ini list. Jadi nanti kalau kalian tambahkan lagi, kalian kemarin ada 10 ya, ada 10 Ibu minta kalian cari referensi, nanti harus ada 10 di sini keluar semua. Kalau sudah kita close, kemudian di mana sih nulis daftar pustaka? Nah, ini yang Ibu nggak bisa tampilkan sampai selesai. Daftar pustaka. Klik di mana? Klik di bibliografi. Ya, klik di bibliografi, kemudian insert. Ini berdasarkan yang ada di PowerPoint tadi ya, insertnya di sini. Nah, tapi di apa namanya? Di sistem yang Ibu punya di komputer ini dia nggak mau kliknya di bibliografi. Dia mau mintanya klik insert citation. Nah, itu Ibu bilang tadi, kalian coba di laptop kalian sendiri ya. Nanti coba kliknya di bibliografi. Tapi ini di laptop Ibu mintanya di citation. Nah, kalian klik di citation, ini keluar. Jadi kalau ada 20 referensi, nanti 20 referensi berurutan ada keluar semua di situ. Yang pertama tadi Muhammad Ria Budiman, bukunya Logika Fuzzy, Endang Sri Tresnawati, bukunya Aktuarial Matematik. Nanti referensinya mau yang di mana ini akan keluar. Nah, tuh kalau di apa namanya di IEEE ini keluarnya angka ya, indeks, keluarnya indeks. Oops. Salah klik. Keluarnya indeks seperti ini. Jadi citasinya indeks.
Harusnya dia mau keluar, tapi dia nggak mau keluar di sini. Atau kalau kita ganti dengan apa? Apakah bisa ganti di sini? Bisa. Jadi bisa ganti di sini citasinya jadi Kresnawati karena ini insert citasi. Ini bibliografinya nggak mau keluar, sorry ya. Ibu nggak tahu kenapa seperti ini. Harusnya kita insert di sini. Harusnya keluar pas insert di sini, tapi di komputer ini nggak mau keluar, nggak mau keluar dia. Nah, dia nggak mau keluar ya di laptop ibu, lihat nggak aktif ya, harusnya dia aktif. Ibu nggak tahu kenapa. Apakah memang laptop gamer itu Office-nya itu ada sistem yang tidak lengkap sepertinya. Karena di PDF, di Acrobat juga tidak semua fitur itu bisa dipakai. Tidak semua fitur bisa dipakai di sini. Laptop ibu masih belum selesai, ada kendala di mainboard, jadi belum bisa. Ibu akhirnya pakai laptop yang ini. Laptop ini laptop gamer. Setiap kali ibu editing menggunakan Office, ada saja hal yang tidak perfect. Nah, jadi nanti kalian coba, dia harus muncul di sini, insert bibliografi. Seperti halnya kita pakai Mendeley ya. Kita pakai Mendeley pada saat kita insert bibliografi, semua referensi yang sudah kita citasi itu akan keluar. Ya, akan muncul. Semua yang kita citasi itu akan muncul. Nah, ini dia nggak mau muncul. Nggak tahu ini kalian perhatikan kolomnya nggak aktif. Ya, kolomnya nggak aktif. Coba kalau ibu ambil yang aktif ya. Mau nggak ya? Hmm. Apakah dia mau ambil yang aktif? Harusnya keluarnya seperti ini. Munculnya itu seperti yang contoh ini. Tuh. Nah, ya, keluar dia. Ini keluar ya, reference ya. Tapi ini judulnya nanti kalian buang saja. Atau kalian bibliografi. Nah, pilih yang bibliografi. Kalau kita ubah menjadi, oke, sudah bisa keluar ya. Berarti kita harus pilih salah satu dari bentuk yang ada di sini, yang bibliografi. Kita pilih yang bibliografi. Dia sudah keluar. Ini nih, ibu ulang ya. Yang tadi harusnya yang paling bawah, tapi paling bawah ini nggak aktif. Nah, ini malah nggak aktif semuanya. Kalau mensitasi, berarti klik yang mana artikelnya kita klik, nanti keluar. Kalau kita mau memunculkan di daftar pustaka, klik bibliografinya, keluar semua yang kita gunakan. Itu kalau pakai apa? Kalau stylenya adalah IE3, ya, IE3, dia menjadi seperti ini. Lihat, kutipan yang ada di bab 1, bab 2 menjadi tinggal indeks saja, dan yang muncul di daftar pustaka, dia ada indeks di depan, baru siapa nama penulis. Kalau kita pakai apa? Chicago. Chicago seperti ini ya. Kalau pakai Harvard, seperti ini bentuknya. Kalau pakai MLA, seperti ini. Ya, jadi menggunakan apa tergantung di mana kalian akan menerbitkan artikel tersebut. Ikuti saja permintaan artikel tersebut kalau mau diterbitkan. Tuh. Oke ya. Bisa ya. Nah, kuliah kita hari ini cukup di sini. Sisa waktunya silakan kalian belajar sendiri, menginput referensi yang kalian miliki. Jadi tidak hanya menggunakan Mendeley, tapi bisa juga menggunakan manage source yang ada di Word. Tetapi kalau manage source yang ada di Word, kita inputkan
satu persatu. Kalau di Mendeley, kita bisa langsung download dan masuknya ke Mendeley. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Bisa waktu 1 jamnya, silakan belajar mandiri ya, bebas ya. Silakan kalian coba-coba sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, Ibu tutup. Ini Ibu tutup dulu ya. Nanti Ibu kirimkan ke kalian materinya. Kalau tidak ada,